Pak Ahmad, Islam atau Kristen? Islam, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak Ahmad? Saya mau bertanya sedikit aja. Saya pun nggak bisa lama-lama masih dinas, Bu, ya. Ya, Ini, Bu, saya mempelajari di dalam keislaman itu disuruh mengimani kitab sebelumnya, yaitu Injil, Zabur, Taurat. Gitu, Bu. Nah, sementara saya Islam, saya minta pencerahan kepada Bu Agatha. Bagaimana saya bagaimana saya mengimani kitab-kitab itu? Apakah saya harus keluar dari Islam? Apakah gimana gitu, Bu? Saya minta pencerahan dari Bu Agatha. oke. Yang pertama, kalau Bapak disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya, cari dulu kitab sebelumnya. Ya, kalau kita tidak menemukan kitab sebelumnya, gimana cara mengimaninya? Bagaimana cara mempelajarinya? Bapak nggak usah keluar dari agama Bapak. Bapak tetap di agama Islam. Yang pertama, ketika ada perintah mengimani kitab sebelumnya, minta kitab yang sebelumnya itu yang dari Allah, yang wahyu dari Allah itu, tunjukkan mana, biar saya imani. Itu yang harusnya Bapak minta dari ulama-ulama Bapak, ustadz Bapak, atau petinggi-petinggi agama Bapak. Nah, kalaupun tidak ketemu, ya Bapak bagaimana mau mengimaninya? Syarat dalam iman, rukun iman Bapak itu kan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya toh. Bagaimana Anda memenuhi syarat ini kalau tidak ada kitabnya? Inilah yang menjadi tugas atau yang menjadi tanda tanya bagi seluruh umat Islam sebenarnya. Namun kalau Bapak mau mempelajari kitab kami, karena kitab kami orang Kristen, ada yang namanya Taurat, Mazmur, kitab nabi-nabi, dan Injil. Tapi ini bukan yang diwahyukan oleh Tuhannya Bapak. Tapi kalau Bapak mau belajar, boleh. Gitu. Ya, saya buka pengajaran kok. Selalu saya live di TikTok. Ada juga relaynya di YouTube dan di FB. Jadi saran saya, Bapak tanya dulu ke guru ngajinya Bapak atau ke ulama-ulama Bapak, syekh, ya kan? Gus-gus yang di sana, imam-imam di sana. Tolong Pak, saya mau melengkapi rukun iman, yaitu beriman kepada kitab sebelumnya. Berikan saya kitabnya, gitu. Tapi yang wahyu dari Tuhan kita, katakan gitu. Nah, kalau mereka tidak bisa menyediakannya, ya bagaimana Anda sebagai seorang Islam melengkapi itu? Nah, itu harusnya jadi pertimbangan guru-guru Bapak gitu. Tapi kalau Bapak mau belajar, silakan. Tapi saya takut ya. Ini Bapak yang tadi nggak bisa lama ya. Takutnya saya adalah Bapak ini begitu mempelajari kitab kita, takutnya jadi pindah agama. Makanya saran saya nggak usah gitu ya. Semangat ya Pak Ahmad Tisan, kalau mau belajar boleh. Bapak tidak perlu keluar dari agama Bapak. Bukan diturunkan, Bapak itu tadi ada urusan tadi dia udah bilang nggak bisa lama. Ya, jadi saran saya Bapak belajar aja dulu iman Bapak. Kalau mau belajar iman kami boleh, tapi perkuat juga iman Bapak dari iman sebelah. Bunda ini Bapak Islam atau Kristen? menjelang Kristen. Menjelang cemana? Menjelang Kristen. Betul apa? Menjelang Kristen itu cemana? Maksudnya apa? Menjelang Fajar? Yang betul lah, ini menjelang Kristen ini cemana? Karena begitu banyak saya dengar di dunia pertiktokan ini, saya menjelang ke Kristen. Menjelang ke Kristen. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari Buddha. Jangan tipu-tipu. Benar. Oke, terus? Jadi ada mau sampaikan. Sampaikanlah pada angin, Pak, coba. Bukan. Gimana? Untuk penonton aja nih. Jadi bagian umat Muslim, sebaiknya kamu itu jangan umat pembeo. Setiap orang punya gini Pak, setiap orang punya kebebasan. Dia mau apapun nggak apa-apa. Kita itu hanya sebagai manusia yang bisa taat aja lah kepada Tuhan. Jadi setiap orang kan diberikan kehendak. Mau mereka apapun biarin aja Pak. Masalahnya bukan seperti itu. Dia menganggap itu Allah ada. Artinya masa dibatasi perbuatan Allah. Begitu sering dipertanyakan. Gak Dia apa-apa menyatakan itu iman mereka. Biarin aja. Kita tetap bertoleransi. psikopat Al-Quran ya. Iya. Berarti manusia pembeo dan manusia printer, manusia mesin. Nggak boleh gitu Pak, kita harus menghargai mereka. Halo, Islam atau Kristen Pak Pati, Bang Pati?
belum tahu nih. Waduh. Di dalam KTP-nya apa? KTP Muslim. Oke. Silakan, Bang Saya, Pati. saya mau cerita. Sebelumnya saya masih mencari ya. Hmm. Saya suka, saya masuk di saya konsep penyelamatan dalam Kristen. Kayak konteks apa tujuan manusia hidup, dari kenapa kita harus ke surga. Itu sih saya setuju sama konsep yang ditawarkan di Kristen. Yang pengen saya tanyakan itu tentang nubuatan Tuhan Yesus yang saya baca dulu di Boleh. Halo? yang ya, Di mana? Iya. di Yesaya 7 ayat 14 yang Yesaya tentang 7 ayat 14. dari koknya kan tentang pemberitaan tentang Immanuel ya. Iya. Itu yang Immanuel yang dimaksud itu apakah sosok yang sama dengan Tuhan Yesus yang akan dilahirkan Maria? Betul. Itu bahkan ada ayatnya di dalam Matius ya. Ketika sebentar. Matius 1 ya. Ketika siapa ini namanya? Santo Yusuf, suami dari Bunda Maria, tunangan dari Bunda Maria, itu didatangi oleh malaikat, dikatakan gini ya, di Matius 1 ayat 20. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu harus terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ini. Justru ini dikonfirmasi sama Rasul Matius, bahwa nubuatan di dalam kitab Yesaya yang tadi abang baca itu memang benar terjadi. Karena dia kan lahir dari anak darah atau lahir dari anak perawan. Siapa satu-satunya yang lahir dari anak perawan selain Tuhan Yesus? Mau tanya, kalau misalkan saya mau baca-baca lagi soal referensi kata Immanuel dan Yesus itu sama, itu bisa baca apa ya? Immanuel itu kan dari bahasa Aramaik. Ya, El itu adalah Allah. Immanuel artinya Allah beserta kita. Nah, Kristus Yesus ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke langit di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah itu. Jadi Yesus itu sendiri mengkonfirmasi keimmanuelannya dengan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Arti dari Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Jadi dia memang beserta, menyertai. Gitu. Jadi kalau ditanya referensinya mana ya, dalam Injil ini referensinya gitu. Itu Kak. Jadi Tuhan memberkati. Iya. Semangat belajarnya. Tapi Pak Fatih, kenapa kamu tidak mau belajar tentang iman Islam aja? Bang Fatih. Tujuan masuk surga tuh nggak masuk di Islam. Tujuan masuk surga tuh kayak karena usaha sendiri gitu, kayak kan ada syarat masuk surga tuh kayak amal soleh dan ridho Allah. Manusia ini aku kira pasti berdosa. Semua. Batas apa manusia bisa memenuhi kriteria amal soleh itu sampai kapan Iya. gitu? Iya. Betul. Ridho Allah tuh bingung aku. Kayak kalau kita udah baik, misalkan kita gak dapat ridhonya gimana? Iya. Jadi belum yakin ya, belum pasti ya. Ya bingung, jadi kayak keselamatan tuh dari mana sebenarnya? Kalau di Yesus ya keselamatan dari Tuhan itu sendiri kan. Betul. Secara logika kan gini Pak, kalau amal perbuatan kita menyelamatkan kita dan beserta ridho, berarti seandainya amal kita menyelamatkan pun, satu orang di dunia ini yang berbuat baik, ada nggak yang bangkit dari kematian? Ada nggak yang mereka langsung ke sorga? Ya. Nah, logikanya seperti itu. Kosong kan. Nggak akan ada mungkin. Makanya kalau tidak Allah itu sendiri yang menyelamatkan kita, kita nggak akan mungkin selamat. Walaupun dengan hasil usaha kita, itu nggak akan bisa. Tetapi Kristus Yesus itu 2000 tahun yang lalu membuktikan loh. Dia sendiri menyelamatkan dirinya gitu. Allah itu menyelamatkan dirinya gitu dari kematian itu. Jadi
apa yang disalahpahami oleh iman teman kita yang muslim ini, bahwa Kristus itu terlalu lemah untuk menjadi Tuhan kalau dia mati. Padahal Bapak tahu, harusnya Bapak tahu kenapa Yesus itu harus mati. Selain dia mau membuktikan aku itu menyelamatkan kamu itu kayak ini loh, dia juga datang ke dunianya orang mati, ke dunia orang mati di mana Adam dikuburkan dan Hawa serta seluruh nabi. Dia menyelamatkan mereka dari sana. Jadi dualah tujuan Yesus itu dalam kematiannya itu. Tujuannya itu adalah apa? Membuktikan kepada manusia hidup dan benar-benar menyelamatkan yang sudah mati, yang sudah dijanjiin sama dia. Itu tujuan dia. Jadi kalau selama ini kita berpikir ya, Allah itu menyelamatkan kita, kalau tidak ada actionnya, tidak ada buktinya, mungkin nggak kita percaya? Abang aja harusnya abang juga minta pembuktian dari saya ketika saya bilang, ini itu isinya wine. Kalau saya tidak tunjukkan, abang nggak akan mungkin percaya toh. Atau kamu mau beriman buta aja gitu. Secara logika harusnya gitu. Apakah kita sekarang ini mau diberikan janji atau diberikan bukti? Kalau Allah itu memang benar-benar menyelamatkan, kasih bukti. Karena kita kan berakal. Kita boleh beriman, tapi kita jangan pernah melupakan akal kita. Sebelum kita beriman, kita juga menggunakan ini. Jadi, pada akhirnya adalah kita semua selamat karena akal budi kita yang memilih Tuhan itu yang benar. Karena ada begitu banyak Tuhan. Gitu sih Bang. Kalau dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bang Pati. Masih belajar terus sih sekarang. Lagi rajin baca. Iya. Tapi sebaiknya ya, ini saran aku ya. Kalau Abang masih ragu, Abang pelajari iman Islam secara menyeluruh. Dan boleh tanya kepada kiai-kiai yang mumpuni lah ya, jangan yang asal-asalan gitu. Yang di TikTok ini kan kita nggak tahu kan. Masih mencari pegangan juga, kayak nggak mau cuman jalan tanpa ada pembelaan dari imanku sebelumnya gitu kan. Betul, saya setuju. Saya juga gitu kok. Sebelum saya juga percaya kepada Kristus, saya cari tahu dulu. Ya, abang harus sering-sering masuk kajian dan lakukan diskusi lah dengan. Tapi saran saya gitu, cari yang kiai atau yang ustadz yang mumpuni, jangan yang ini. Dan ketika abang menerima jawaban, abang harus mengkonfirmasinya dalam data dan secara logika Anda. Jadi akli nakli itu kepake dua-duanya. Nah gitu. Jadi nanti abang compare gitu. Kalau kita tidak mencari tahu ya, kita selamanya akan seperti ember yang cuma nerima apa yang jatuh aja ke kita. Kita juga harus menyaringnya dan memfilternya. Gitu. Itu sih Bang Pati. Semangat belajarnya Bang Pati. Kita sama-sama belajar di sini. Thank you Kak. Sama-sama. Tuhan memberkati Bang Pati.